Selamat siang dan salam Pancasila. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya Alexander Sesendi dari SMA Regina Pacis Surakarta. Di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik mereka. Saya mendukung penuh dan menyetujui mosi ini dengan latar belakang yaitu setiap anak-anak di dunia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan bakat yang unik ya bawa sejak lahir. Dan kita lihat banyak anak-anak sekarang mulai mencari dan bahkan sudah menggunakan potensi mereka untuk meraih cita-cita mereka. Misalnya menjadi YouTuber cilik, penyanyi cilik, atau penulis cilik yang mereka juga unggah di media sosial mereka. Di sini saya dari tim pemerintah ingin menggali dan mendorong talenta setiap individu unik di Indonesia untuk masa depan generasi emas dan kemajuan bangsa Indonesia yang bukan lagi menilai mahasiswa atau siswa-siswi dari prestasi akademiknya saja. Pertama, saya akan memberikan definisi penerimaan mahasiswa baru, yaitu diterima siswa-siswi ke perguruan tinggi yang sudah mengerucut kepada satu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua ada tes talenta bawaan, yaitu penilaian individu yang didasarkan pada kemampuan atau potensi unik yang menjadi nilai lebih dari individu tersebut. Dan batasan yang saya akan berikan, yaitu hanya dalam konteks Indonesia saja. Rencananya, untuk merealisasikan hal ini, pertama-tama pemerintah akan memberikan tes bakat minat gratis kepada seluruh siswanya mulai dari SD, SMP, dan SMA. Lalu tes minat bakat hasilnya akan diberikan ke siswa dan akan dimonitor oleh guru, BK, koordinasi dengan orang tua agar murid-murid bisa mempertajam potensinya untuk dapat masuk sesuai dengan jurusan yang ia cocok dan sesuai bakat minatnya. Proses pendaftaran mengharuskan calon mahasiswa untuk menggugah karyanya ke perguruan tinggi untuk diseleksi. Mengapa saya menyetujui mosi ini? Karena pertama-tama, murid tidak lagi dituntut untuk harus menguasai seluruh bidang yang tidak sesuai dengan bakatnya. Dengan tes talenta bawaan, siswa-siswi dapat mengoptimalkan dalam proses mengasah bakatnya. Mereka akan mendapatkan head start, yaitu waktu dan persiapan yang jauh lebih banyak sebelum masuk ke perguruan tinggi. Dengan menggunakan tes talenta bawaan, mereka pasti akan mendapat mempersiapkan sejak kecil, seperti kita yang mempersiapkan bahasa Inggris, matematika, dan IPA untuk tes SBMPTN, tapi diganti dengan kita bisa mempersiapkan sesuai bakat kita, misalnya menyanyi, untuk tes bakat minat masuk ke perguruan tinggi. Dan sekarang tes SBMPTN, yaitu tes penerima mahasiswa, jauh akan membenahi murid-murid yang berprestasi selain di bidang akademik. Seperti misalnya murid yang pintar menyanyi, yang suara yang merdu, tapi ia tidak bisa matematika. Ia akan jauh lebih sulit untuk masuk perguruan tinggi yang akan meningkatkan potensinya untuk masuk ke cita-citanya, tapi malah ia tidak bisa sekolah karena matematika yang nilainya kurang bagus. Bukanlah akan lebih baik jika kita menggunakan tes talenta bawaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, karena setiap manusia diciptakan unik. Sudah seharusnya penerima mahasiswa juga menghargai dan menganut prinsip ini. Maka dengan menggunakan tes talenta bawaan ini, tidak akan memaksa anak-anak untuk menguasai seluruh bidang, sehingga tercipta keadilan dan apresiasi karena diakui talenta bawaan mereka yang selain nilai akademik mereka. Diapresiasi, talenta bawaan ini malah akan meningkatkan kepercayaan diri mereka sejak kecil, sehingga murid dapat mencapai potensi maksimalnya. Dan jika seorang murid sudah bisa mencapai potensi maksimalnya, maka pasti akan mudah mencapai cita-citanya. Maka masuk ke argumen yang kedua, dengan potensi maksimal akan mempermudah cita-cita siswa-siswi demi kemajuan dan tercapainya Indonesia emas, terutama bagi siswa-siswi yang kurang berprestasi pada bidang akademik. Mengapa? Karena banyak kejadian-kejadian anak-anak yang sebenarnya berprestasi tinggi dalam bakat mereka, namun tidak sukses dalam mendapat nilai cukup dalam akademiknya, dan malah gagal masuk ke perguruan tinggi dan gagal di sekolahnya. Contoh nyatanya yaitu Ardhito Pramono, seorang penyanyi yang berumur 26 tahun telah mendunia dengan lagunya seperti Bitter Love dan Superstar. Tidak bisa dimungkiri talenta bawaannya dalam menyanyi jazz dibuktikan yang mendapatkan AMI Awards pada 2020. Namun prestasinya sekarang dalam bidang akademiknya sebenarnya minim, hingga ia pernah dipermalukan karena mendapatkan 2,5 nilainya dari 10. Bahkan gurunya pernah berkata, "Pantas saja kamu tidak naik kelas." Karena itu, ia sampai menggunakan obat-obatan hingga nyaris overdosis karena depresi, merasa gagal di dunia karena hanya dinilai dari aspek prestasi akademiknya. Untung saja ia mampu pulih untuk bisa menembus batasnya dan stigma negatif sosial kepadanya untuk mencapai cita-cita. Bagaimana kalau ini diteruskan? Bakat-bakat yang seperti orang-orang Ardhito Pramono harusnya bisa dioptimalkan, malah akan tertunda, bahkan mengulang kejadian buruk
Ardhito Pramono. Jika tes potensi bawaan ini dulu yang diterapkan, Ardhito Pramono tidak akan sampai depresi dan tidak naik kelas. Dan maka setiap orang di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai cita-cita mereka dengan masuk perguruan tinggi dengan tes talenta bawaan mereka. Terutama karena perguruan tinggi langsung memperdalam ilmu yang sesuai dengan bakat mereka. Saya yakin dengan 273 juta orang di Indonesia dengan seluruh bakat yang dimaksimalkan, pasti akan memasukkan Indonesia dalam berbagai bidang yang saling melengkapi. Terutama ada lebih dari 65 juta orang yang akan siap memaksimalkan potensinya bagi Indonesia, bahkan dunia. Jadi, ada dua alasan mengapa saya setuju dengan mosi ini. Pertama-tama, murid tidak lagi dituntut untuk harus menguasai setiap bidang yang tidak sesuai dengan bakatnya, sehingga tercipta kepercayaan diri dan murid dapat masuk ke jurusan sesuai cita-citanya. Yang kedua adalah murid akan mudah memenuhi cita-citanya demi kemajuan dan tercapai Indonesia Emas 2045. Dan saya di sini sebagai tim pemerintah dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.